Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami puji dengan riang. Marilah kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjanjikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Lindungilah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Tuntunlah kami bila kami tersesat. Pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah.
Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 2 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu di hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan, Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam hati kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu. Oleh karena dosa-dosa kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Tuhan kasihani.
Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 19, beginilah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan persepuluhan. Dilanjutkan dengan persembahan yang pertama, kedua dan ketiga di tempat persembahan yang telah disediakan. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261. Ya Ezumange. Oh
Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang begitu baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini, ketika kami boleh memuji dan menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Hati kami terbuka untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah suluh dan pelita, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Segala kuasa yang tidak berasal dari Engkau, yang ingin mengganggu konsentrasi kami di dalam memberitakan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus kami hancurkan dan patahkan kuasanya. Kami percaya bahwa Roh Allah itu yang menuntun kami di dalam perenungan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dikutip dari surat Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19
hingga ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita diperkenankan untuk menikmati persekutuan, sekalipun di tengah-tengah pandemi virus corona, kita harus melaksanakan persekutuan di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa itu tidak akan mengganggu dan mengubah sukacita kita di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema renungan atau khotbah kita pada hari ini adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, satu hal yang sangat dirindukan oleh Allah kepada kita sebagai umat percaya, yaitu Dia merindukan supaya kita senantiasa hidup di dalam kekudusan. Dia merindukan supaya kita senantiasa hidup di dalam kesucian. Dia merindukan supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Petrus berkata di dalam surat 1 Petrus, "Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan pencipta langit dan bumi." Kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sini jelas sekali bahwa Allah memang sangat merindukan setiap orang percaya hidup di dalam kekudusan. Allah sangat merindukan setiap orang percaya menjaga kesuciannya di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa pungkiri bahwa sering sekali kita gagal. Sekali lagi kita sering sekali gagal menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita sering sekali gagal menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Ada apa? Mengapa? Itu disebabkan karena keinginan daging kita. Itu disebabkan karena keinginan kita yang selalu berlawanan dengan keinginan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keinginan-keinginan manusia yang disebabkan oleh keinginan daging membuat manusia menjadi jauh dari Allah, hidup terpisah dari Allah, bahkan menjadi seterunya Allah. Sekali lagi, karena keinginan-keinginan daging manusia, maka manusia menjadi hidup jauh dari Allah, terpisah dari Allah, bahkan menjadi seterunya Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak orang tidak sadar akan hal ini. Bahkan ada banyak orang seakan-akan memakai topeng, dari luar tampak kudus, tetapi ternyata di dalam penuh cacat, penuh celah, penuh kebrobrokan Bapak Ibu. Namun Tuhan tidak bisa ditipu.
Tuhan tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mungkin kita bertanya, sejauh mana sebenarnya keinginan atau yang dinamakan dengan keinginan daging itu? Apakah kalau kita makan, lalu dikatakan itu adalah sebuah keinginan daging? Atau mungkin bagi seorang pasangan muda-mudi kalau dia ingin menikah, maka itu dinamakan sebagai sebuah keinginan daging? Atau ketika jika ada seseorang yang sibuk memposting segala jualannya, dagangannya di Facebook, di dunia maya, lalu kita katakan itu adalah keinginan daging? Tidaklah demikian Bapak Ibu. Keinginan daging itu adalah keinginan yang disebabkan oleh hawa nafsu sehingga menghasilkan dosa. Kalau hanya makan, itu bukan dosa Bapak Ibu. Kita wajib makan, kalau kita tidak makan kita pasti mati. Tapi kalau kita memakan yang bukan makanan kita, itu dosa. Kalau kita memakan melebihi yang sebenarnya jatah kita, itu dosa. Beda ya. Demikian juga kalau yang namanya menikah. Menikah bukan dosa. Tetapi ketika seseorang sudah menikah dan mau menikah lagi, itu dosa Bapak Ibu. Itulah keinginan daging. Dia tidak pernah merasa cukup dan puas dengan pasangannya. Lalu ketika ada orang yang jualan, memposting barang dagangannya, lalu kita katakan itu adalah keinginan daging. Saya juga mau katakan, itu bukan keinginan daging. Karena dia diberikan hikmat untuk mencari nafkah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Daripada dia mencuri, daripada dia melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi saya boleh katakan sebenarnya tidak semua keinginan manusia itu adalah keinginan daging, tidak. Kita juga harus melihat sebenarnya keinginan kita itu dilatar belakangi oleh apa dan kemudian tujuannya apa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam perikop ini ada 3 hal atau ada 3 poin penting yang ditekankan oleh Paulus kepada kita pada hari ini sebagai bagian dari perenungan kita. Yang pertama Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Itulah awal dari kalimat di ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Bahwa perbuatan daging, perbuatan yang disebabkan oleh karena keinginan daging manusia, itu telah nyata. Garis bawahi nyata Bapak Ibu. Nyata di sini maksudnya adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang mendukakan Allah, perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan roh Allah, itu sekarang sudah nyata. Tidak lagi tersembunyi, tidak lagi tertutup-tutupi. Dapat dilihat dengan jelas oleh mata, dapat dirasakan, dapat didengarkan. Atau boleh saya katakan Bapak Ibu, bahwa perbuatan-perbuatan daging pada saat ini sungguh sudah meluas, merajalela, mewabah di mana-mana. Manusia sedikit pun tidak ada lagi rasa takut melakukan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan dengan keinginan daging. Manusia tidak lagi merasa malu. Manusia secara terang-terangan menunjukkan, mempublikasikan Bapak Ibu, tanpa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tanpa ada sesuatu rasa yang melihat bagaimana jika Allah melihat aku dalam kondisi yang seperti ini. Hal ini disebabkan karena manusia sudah terbiasa hidup di dalamnya. Sekali lagi Bapak Ibu, karena manusia sudah terbiasa hidup di dalamnya. Inilah yang menjadi keprihatinan Paulus. Dan seharusnya juga
Ini harus menjadi keprihatinan kita. Apa yang sudah terbiasa seringkali dipandang tidak apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang sudah terbiasa seringkali dipandang tidak apa-apa. Contohnya, dia sudah terbiasa mencuri, maka dia anggap itu tidak apa-apa. Dia sudah terbiasa menggosip, maka dia anggap itu tidak apa-apa. Dia sudah terbiasa memfitnah, menghakimi orang, maka dia anggap itu tidak apa-apa. Jadi ada banyak sebenarnya perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita biasakan melakukan sehingga kita terbiasa dan menghasilkan dosa tanpa ada perubahan, tanpa ada penyesalan. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-19 ini. Perbuatan daging telah nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita juga bisa merenungkan untuk hari ini. Kita bisa mengintrospeksi diri. Apa saja perbuatan-perbuatan kita yang sebenarnya itu adalah dosa di hadapan Tuhan, tetapi tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, kita dengan sombongnya mempublikasikannya kepada orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal kedua yang diingatkan oleh Paulus juga di dalam ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Paulus mengemukakan sifat-sifat dari perbuatan daging itu atau bentuk-bentuk daripada perbuatan daging itu yang menghasilkan dosa. Di sini ada 15 jenis Bapak Ibu, 15 jenis dosa. Yang pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kita menghitung ini ada 15 jenis dosa, tetapi Paulus mengakhirinya dengan mengatakan dan sebagainya. Itu artinya bahwa sebenarnya terlalu banyak sebenarnya. Paulus tidak sanggup menuliskan dengan kata-kata begitu banyaknya dosa yang telah dihasilkan oleh keinginan-keinginan daging yang telah mengakar di dalam kehidupan setiap orang percaya, yang telah berbuah di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya tidak akan menjelaskan satu persatu apa maksud dari dosa ini, apa itu percabulan, apa itu kecemaran. Saya percaya bahwa kita tahu dengan sederhana, kita bisa mengerti. Namun belakangan ini Bapak Ibu, kita diviralkan dengan berbagai kejadian-kejadian aneh di media sosial. Ini khususnya dulu di Pulau Nias. Ada begitu banyak kejadian-kejadian aneh yang seakan-akan menurut saya tidak lagi ada rasa malu untuk menyatakan, untuk mempertontonkannya. Seakan-akan ini dianggap sebagai hal yang sudah biasa dan bahkan dianggap sebagai bahan tertawaan, bahan lelucon, bahan candaan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan bahwa dunia kita ini, zaman kita ini betul-betul jahat. Sangat jahat. Orang tidak lagi memikirkan bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Tidak. Yang penting yang dia pikirkan bagaimana supaya dia senang, dia enak, dia bahagia, dia nyaman, dia menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Itulah yang dipikirkan oleh manusia sekarang. Makanya tema kita pada hari ini mengatakan kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Kenikmatan dunia, itulah kenikmatan. Dunia ini Bapak Ibu menawarkan banyak kenikmatan. Sangat banyak. Jadi kalau kita tidak menyaring
tidak memfilter, maka kita bisa terjerumus, terjebak, dan kita jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang dosa, maka ada beberapa orang yang mengatakan begini, jangan salahkan saya lah, salahkan Adam dan Hawa. Mereka lah yang menjadi akar dosa ini. Mereka lah yang menjadi penyebab sehingga kita pun yang lahir sampai pada detik ini hidup di dalam dosa karena natur kita atau sifat alami kita itu sudah tercemar dengan dosa. Kita sering sekali berdalih seperti itu. Lalu ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita mencoba mengkambing hitamkan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau katakan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia sudah menguduskan kita dengan darahnya yang mahal yang telah tertumpah di atas kayu salib. Itu sebabnya tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk tidak hidup kudus, Bapak Ibu. Tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Memang kalau kita melihat hidup kita ini sering sekali antara keinginan Allah itu dengan keinginan manusia itu sering sekali berlawanan. Tapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu, kalau roh Allah itu yang senantiasa mendiami hati dan pikiran kita, dan kita diberi, dituntun oleh roh Allah itu, maka kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Saya harus akui itu. Saya akui bahwa keinginan itu ada. Untuk berbuat dosa itu ada. Ya. Marah, benci, tidak memaafkan, iri hati. Itu ada sebenarnya. Kita ingin melakukannya. Tapi itu bisa dikalahkan Bapak Ibu ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab mencatat bahwa sebenarnya dosa itu, persoalan dosa itu lebih ke arah internal atau lebih kepada manusia itu sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seperti apapun situasi, kondisi, godaan, jebakan yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita bisa mengontrol hati kita, bisa mengontrol pikiran kita, bisa mengontrol perasaan kita, maka godaan dan situasi yang ada di sekitar kita tidak mempengaruhi kita. Tidak akan mempengaruhi. Makanya kita Mazmur mengatakan, jagalah hatiku ya Allah, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi sekali lagi, bagaimanapun godaan, seperti apapun situasi yang diperhadapkan kepadamu di sekelilingmu, kalau engkau bisa menjaga hatimu, kalau bisa engkau mengontrol hatimu, maka engkau tidak akan terkontaminasi dengan orang-orang yang berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Contoh kecil Bapak Ibu, orang yang candu dengan merokok. Ketika ditanya, ketika diwawancarai, aduh bagaimanalah saya bisa meninggalkan itu. Bagaimana saya berhenti merokok. Sekeliling saya, rekan kerja saya, teman-teman saya, mereka semua merokok. Kita kan sering mengatakan seperti itu. Aduh, bagaimanalah saya tidak berbohong. Pimpinan saya, bos saya, direktur saya, mereka menerapkan kebijakan seperti ini dan sebagainya. Dan sering sekali Bapak Ibu, kita mengambil dalih bahwa kita melakukan itu karena situasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya mau katakan bahwa seperti apapun situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, yang menggoda kita, yang mencoba menjebak kita, yang menjerumuskan kita, walaupun kita punya keinginan sebenarnya,
Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, ini bukan kekuatan kita. Ini bukan kekuatan kita. Ini adalah kuasa yang daripada Roh Kudus. Dengan kekuatanmu, engkau tidak mampu. Itu sebabnya tetaplah andalkan Roh Kudus. Tetap minta pertolongannya, tetap minta tuntunannya. Maka engkau akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di situ bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah hal yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus. Orang-orang yang senantiasa melakukan keinginan-keinginan daging yang menghasilkan dosa, dia akan jatuh ke dalam kebinasaan. Dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini jelas ya Bapak Ibu. Apakah Paulus sedang mau mengatakan bahwa keselamatan itu dipengaruhi oleh perbuatan baik seseorang? Kan bisa saja kita mengatakan bahwa seakan-akan dengan kalimat ini yang dinyatakan oleh Paulus ini bahwa berarti perbuatan baik kita ini menentukan. Tidak Bapak Ibu, saya tidak menyanggah bahwa Paulus katakan bahwa dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10 bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena hasil usaha perbuatan kita. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah iman kepada Yesus Kristus, dan itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia. Namun Bapak Ibu, apakah karena kita sudah diselamatkan dengan cuma-cuma? Kita telah diselamatkan karena kasih karunia, maka kita dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang, dengan sesuka hati mendukakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Saya pikir itu adalah hal yang sangat tidak benar. Ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa perbuatan seseorang merefleksikan keadaan rohani orang itu. Perbuatan seseorang merefleksikan keadaan rohani orang itu. Jadi hati-hati. Bagi kita yang suka memfitnah orang, orang bisa mengukur kita. Oh, keadaan rohaninya sedang seperti ini. Kalau orang yang suka mencuri, orang yang suka memfitnah, orang yang suka melakukan percabulan, hawa nafsu, orang yang suka dengki, yang suka iri hati, yang suka mabuk-mabuk, yang suka pesta pora, berfoya-foya menghabiskan apa yang dia miliki. Kita bisa mengukur kualitas kerohanian orang itu. Karena apa? Tidak mungkin menipu. Kalau rohani seseorang itu baik dan benar di hadapan Tuhan, maka dia juga pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berdasarkan firman Tuhan yang telah menyapa kita pada hari ini, maka saya mengajak kita semua dimanapun kita berada, marilah kita merefleksikan, merenungkan, mengintrospeksi diri kita. Kalau selama ini Bapak Ibu, kita mungkin sering sekali jatuh di dalam dosa hanya karena keinginan-keinginan kita. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki. Tidak pernah merasa bersyukur. Kita cepat emosi, kita cepat marah. Kita susah memaafkan dan mengampuni orang lain. Dan perbuatan-perbuatan lainnya yang mendukakan hati Tuhan. Maka pada hari ini saya mengajak kita semua untuk meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Marilah kita berkomitmen, kita berjanji bahwa kita meninggalkan semua perbuatan itu karena karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca surat Efesus, maka dikatakan di situ, ingatlah bahwa hari-hari ini adalah jahat.
maka perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi hendaklah kamu seperti orang arif dan bijaksana. Seperti apapun dunia menawarkan kenikmatan Bapak Ibu. Seperti apapun dunia menawarkan kenikmatan kepada kita dengan segala godaan dan segala jebakannya. Maka marilah kita senantiasa mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, jaga hatiku Tuhan. Jangan sampai aku mendukakan Engkau hanya karena keinginan dagingku, hanya karena hawa nafsuku. Jangan kita terbuai dan terlena Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini dunia kita sedang diguncang oleh virus yang mematikan, yaitu COVID-19. Dan itu telah sampai di Pulau Nias. Itu bukan kece-kece Bapak Ibu, itu bukan abal-abal, itu bukan kebohongan. Oleh karena itu pergunakanlah kesempatan ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kita tidak tahu Bapak Ibu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Dan apakah kita mau kalau kita meninggalkan dunia ini lalu kita mati sia-sia dan kita dimasukkan di neraka. Kecuali kita tidak takut kepada neraka, ya silakan saja, itu pilihan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita senantiasa berjuang menjalani hidup ini dengan menyalipkan segala keinginan-keinginan daging, menyalipkan hawa nafsu kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi seorang pemenang. Kita akan menjadi seorang pemenang karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus yang kita punya telah mengalahkan segala bentuk dosa, segala bentuk maut, dan dialah yang memberikan kita kemenangan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita Bapak Ibu terambil dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Mengingatkan kami supaya kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan daging, keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu yang mendukakan hati Tuhan, yang menghasilkan dosa. Apapun bentuknya Tuhan, di dalam nama Yesus pada hari ini kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Bersihkan kami, sucikan kami, baharui kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apapun godaan yang ada di sekeliling kami, yang mencoba membuai kami, yang mencoba membuat kami terlena sehingga kami jatuh di dalam dosa, Tuhan kuatkan kami, Tuhan jaga hati kami, dan biarlah kami senantiasa memberi hidup kami dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah kami senantiasa menjaga persekutuan kami dengan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang mempermuliakan Engkau di tengah-tengah situasi dan zaman yang begitu jahat, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang begitu jahat sekarang ini. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan. Kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar
Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengakui iman kita bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. 1. Yang lahir. Anak keluarga Tommy Sastro Syukurgule Eskom, lingkungan 43 Faumasi. Anak pertama lahir pada hari Rabu 2 September 2020, anak laki-laki. Anak keluarga Amaina Ayomi Mendefa, lingkungan 16 Asrama Kodim, anak kedua lahir pada hari Sabtu 5 September 2020, anak laki-laki. 2. Yang meninggal. 1. Octavianus Harefa Amaleni, lingkungan 116 Das Perdani, meninggal pada hari Minggu 6 September, dikebumikan pada hari Senin 7 September 2020, umur 55 tahun. 2. Niati Zebua Inaziade Zebua, lingkungan 108 Nazaret, meninggal pada hari Senin 7 September 2020, dikebumikan pada hari Kamis 10 September 2020, umur 56 tahun. 3. Abram Mendefa, anak kedua dari keluarga Amaina Ayomi Mendefa, lingkungan 16 Asrama Kodim, meninggal dan dikebumikan pada hari Rabu 9 September 2020, umur 5 hari. Kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. 3. Yang menikah. 1. Laki-laki Emmanuel SH, lingkungan 53 Maranatha, anak keluarga Amaina Meilani. Perempuan Selvin Kristianti Barubu, MPDE, Gereja ONKP, Jemaat Gunung Stoli Kota. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Rabu 16 September 2020. 2. Laki-laki Victor Octavianus Lauli Eskepnas, lingkungan 81 Hilibadalu, anak keluarga Amaina Mita Lauli. Perempuan Ira Analisa Zebua SPD, Jemaat Hilihau, Resort 1 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Rabu 16 September 2020. 3. Laki-laki Binsar Setia Harefa, lingkungan 72 Onozitoli, anak keluarga Amaina Binsar Harefa. Perempuan Sep Mawatigea, Jemaat Bozihena Resort 4 BNKP. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2020. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Kami mengundang kita beribadah di rumah masing-masing setiap minggu pada pukul 9 WIB
dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut jangan bila Tuhanku membimbingku di malam dan terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang berdiri, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang hidup. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, selalu baru tiap pagi. Setiap detik di dalam kehidupan kami dan di setiap langkah-langkah kami Bapa, kami boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Secara khusus di sepanjang minggu yang telah kami lewati, bagaimana Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami, terpujilah nama Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, dengan segenap hati kami bersyukur kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, yang mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Tolong kami Tuhan, supaya di dalam setiap persekutuan kami, dimanapun kami berada pada saat ini, kami rindu Bapa, biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau menerima persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan dapat dipergunakan untuk memperluas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, hanya Roh-Mu yang kudus yang mampu menghibur hati mereka yang sedih saat ini. Berikan mereka kekuatan untuk bisa menerima keputusan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan berikan mereka semangat untuk meneruskan hari-hari mereka untuk menjalani kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang akan membentuk rumah tangga yang baru. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam proses setiap acara demi acara, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam membentuk rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang telah Tuhan anugerahkan seorang anak, dan biarlah Tuhan memberkati orang tua dan anak yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan campur tangan dan terlibat juga di dalam setiap pertumbuhan anak tersebut. Ya Allah Bapa, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu kami umat-Mu yang sedang hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasan karena virus corona yang mewabah dan merajalela di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti apapun kami melindungi diri kami Tuhan, jikalau Tuhan tidak melindungi kami maka semua itu sia-sia. Oleh karena itu berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Ampuni kami. Jikalau Engkau berkenan, lenyapkanlah virus itu dari dunia ini Tuhan. Kami rindu Bapa.
Engkau kiranya memberikan damai sejahtera kepada setiap kami umat-Mu yang sedang berjuang melawan virus tersebut, yang telah terinfeksi virus tersebut. Di dalam nama Yesus kami memohon berikan kekuatan, berikan imun tubuh yang kuat, sehingga mereka dinyatakan sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, para tenaga kesehatan yang merupakan perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Tolong mereka. Mereka juga manusia biasa, mereka punya kelemahan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa membentengi mereka, supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sebagaimana yang telah mereka janjikan di hadapan Tuhan. Berkati juga para pemimpin kami Tuhan, pemimpin kami di agama, pemimpin kami di pemerintahan. Biarlah Tuhan campur tangan, supaya mereka juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan terlebih di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Bapa yang baik, hamba-Mu juga berdoa untuk semua umat-Mu yang sedang menaikkan doa di hadapan-Mu saat ini. Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan, Engkau tahu keluh kesah mereka, Engkau tahu jeritan hati mereka. Di dalam nama Yesus hamba-Mu memohon, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan, membukakan jalan atas setiap persoalan yang mereka alami saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang berduka Tuhan kuatkan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan umat-Mu, mereka boleh menikmati mukjizat demi mukjizat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, ini ibadah kami. Kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kuperlukan juru selamat.